Informasi pertama di Kompas Malam, Saudara. Banjir lahar hujan menghantam pemukiman di sekitar kaki Gunung Marapi, Sumatera Barat. Jalanan di daerah Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat ini menjadi seperti sungai karena terjangan banjir lahar hujan Gunung Merapi. Dari data BPBD Provinsi Sumatera Barat, banjir lahar hujan yang dipicu intensitas hujan tinggi berdampak terhadap 3 kabupaten kota di Sumatera Barat. Selain membawa material kayu dan lumpur, banjir lahar hujan membuat sejumlah kendaraan terjebak. Selain di Kabupaten Agam, terjangan banjir lahar hujan Gunung Merapi juga terjadi di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Belum ada laporan korban jiwa, sementara petugas masih berjibaku untuk melakukan evakuasi dan pendataan. Dalam sepekan terakhir, Saudara, Gunung Merapi kembali memperlihatkan peningkatan aktivitas dengan status level 3 siaga dan sudah 5 kali terjadi erupsi. Kalau untuk sementara waktu laporan yang kami terima ini ada, kalau nggak salah ada 3 wilayah sekarang ya. Ada Padang Panjang, kemudian ada Bukit Batabuah, ini mana nih? Agam ya. Kemudian ada Tanah Datar. Jadi kan memang sekarang kan di daerah ini sedang status siaga darurat Merapi. Memang sedang status siaga darurat. Itu kan tidak hanya di aliran sungai, Pak, kan masuk ke lokasi jalan dan perkampungan warga. Apakah dampak sejauh ini sudah ada datanya, Pak? Kalau untuk data detail kita belum ya. Ini karena kenapa sampai ke jalan? Karena memang aliran sungainya tidak mampu lagi menampung material yang turun dari hulu hulu sungai yang berhulu di Merapi, sehingganya meluber ke jalan. Selengkapnya soal banjir lahar hujan Gunung Merapi, kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, ada Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Selamat malam Rio. Rio, bagaimana situasi dan kondisi saat ini di 3 kota yang dilanda banjir lahar hujan Gunung Merapi, Rio? Ya, Nitya dan juga saudara, terkait banjir lahar dingin Gunung Merapi, ini memang berdampak kepada 3 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Tadi hingga sore, pukul 6 sore tadi, kondisi banjir sudah mulai surut. Petugas di lapangan juga masih berjibaku untuk melakukan membantu warga yang terdampak dan juga melakukan pembersihan. Dari data sementara BPBD Kabupaten Agam, sedikitnya ada 49 orang warga yang sempat dievakuasi menuju ke rumah sanak famili mereka yang aman dari terjangan banjir lahar dingin, dan juga ke beberapa kantor seperti puskesmas dan bangunan sekolah yang aman dari terjangan banjir. Namun selain menerjang 3 kabupaten kota ini, banjir lahar dingin juga menyebabkan terputusnya akses jalan yang menghubungkan Padang dengan Kota Bukit Tinggi. Itu karena di tepatnya terjadi di daerah Air Ange. Ini limpahan lahar dingin itu sampai memenuhi jalan sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Dan hingga malam ini kondisi jalan memang sudah bisa dilalui, tapi masih dengan sistem buka tutup. Mengingat karena masih adanya aliran lahar yang tumpah ke jalan. Demikian. Ya Rio, kalau kita lihat ini kan banyak kendaraan yang terjebak, kemudian juga arus banjir lahar hujannya juga begitu deras. Apakah ada korban jiwa maupun korban luka? Ya, untuk saat ini petugas di gabungan juga masih berjibaku di lapangan untuk melakukan proses membantu warga yang terdampak dan juga pendataan. BPBD sendiri masih melakukan pemeriksaan hingga saat ini. Jadi mereka belum mendapatkan data konkret terkait dampak dari banjir lahar dingin yang menerjang sejumlah kawasan kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk banjir lahar dingin ini sendiri terdapat ada 2 daerah yang cukup parah, yaitu
Belek dan juga daerah Sungai Pua. Ini dua daerah ini yang cukup parah terdampak karena banjirnya masuk ke kawasan pemukiman. Bahkan kondisi jalan di pemukiman itu menjadi seperti sungai. Dan beberapa dari data sementara memang ada beberapa rumah warga yang terdampak cukup berat sehingga merusak rumah warga. Namun hingga saat ini BPBD Kabupaten Agam masih merumuskan data untuk kerusakan yang disebabkan oleh banjir lahar dingin ini. Ya. Sudah ada perkiraan berapa warga yang harus mengungsi dan bagaimana kondisi mereka? Ya, dari laporan sementara BPBD Kabupaten Agam, ini petugas gabungan tadi sore hingga habis berbuka tadi masih terus melakukan evakuasi. Sedikitnya ada 49 warga yang sempat dievakuasi. Mengingat karena banjir ini terjadi pada kondisi di mana aktivitas warga masih cukup padat. Ingat mereka berburu keluar rumah, berburu takjil untuk menyambut berbuka puasa. Sehingga ada 49 warga yang dievakuasi menuju ke rumah sanak famili yang aman dari terjangan banjir lahar dingin dan juga beberapa bangunan fasilitas umum seperti puskesmas dan bangunan sekolah. Mereka ditempatkan sementara di sana untuk memastikan kondisi rumah mereka. Demikian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Yohanes.